warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang variabel penelitian. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Carl Linger adalah sebuah konsep, seperti contohnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, dan juga contohnya insyaf dalam bentuk kesadaran dalam konsep kesadaran. Selanjutnya ia mengatakan bahwa variabel sebagai konstruk atau sifat yang akan dipelajari seperti tingkat pendidikan, terus status sosial, jenis kelamin, produktivitas kerja, dan juga contoh lain yang sebagainya. Selanjutnya dari sini kita juga bisa mengambil pengertian dari Kider, menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas yang ingin dipelajari peneliti untuk kemudian menarik kesimpulan dari variabel tersebut. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat orang atau objek yang mempunyai variasi yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan dari variabel itu. Menjelaskan tentang ada berapa sih macam-macam variabel itu. Variabel itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel kuantitatif dan juga variabel kualitatif. Variabel kuantitatif sendiri itu contohnya seperti umur, kemudian lebar jalan. Kalau variabel kualitatif itu contohnya seperti kepintaran dan kedisiplinan. Untuk selanjutnya adalah variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi variabel diskrit dan juga variabel kontinum. Apa itu variabel diskrit? Variabel diskrit merupakan atau biasa juga disebut dengan variabel nominal atau variabel kategorik, karena hanya dapat dikategorikan menjadi dua kutub, seperti contohnya ya dan tidak. Untuk variabel selanjutnya adalah variabel kontinum. Apa itu variabel kontinum? Variabel kontinum sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada variabel ordinal atau variabel yang menunjukkan tingkatan. Kemudian variabel interval atau variabel yang mempunyai jarak, seperti jarak Yogyakarta menuju Klaten sekitar 30 km. Dan untuk yang ketiga adalah variabel ratio, yaitu variabel perbandingan. Misalkan berat badan Pak Hadi itu 2 kali berat dari anaknya. Variabel juga dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen itu disebut juga variabel stimulus, prediktor, antecedent, sering pula disebut sebagai variabel bebas. Kalau variabel dependen itu biasa disebut dengan variabel terikat. Untuk variabel menurut jenisnya, menurut dari William Wiersma mengklasifikasikan variabel ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada organic variabel, adalah variabel yang karakteristiknya berhubungan erat dengan manusia, seperti jenis kelamin, sikap, dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah intervening variabel, adalah variabel yang keberadaannya hanya dapat disimpulkan berdasarkan suatu teori tertentu, tetapi tidak dapat dimanipulasi atau diukur. Untuk jenis yang ketiga adalah kontrol variabel, merupakan variabel yang dampaknya adalah dependent variabel, dapat diketahui peneliti. Variabel ini dapat digunakan apabila peneliti hanya ingin membandingkan 2 atau objek penelitian. Mohon maaf ya, ternyata ada 4. Yang keempat adalah moderator variabel, adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian atau biasa juga disebut dengan objek penelitian itu sesuatu yang menjadi perhatian peneliti. Data adalah fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data dapat diartikan fakta yang diperlukan, dipakai, digunakan, dan diperhitungkan dalam penelitian. Sedangkan fakta adalah deskripsi terhadap gejala-gejala. Gejala adalah kejadian-kejadian empiri yang dapat ditangkap dengan indera. Data yang mempunyai nilai lebih dari 1 disebut juga dengan variabel, sedangkan fakta yang menyebabkan timbulnya fakta yang lain disebut dengan fakta.
Dengan demikian, data adalah suatu fakta yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Nah, data itu dibagi menurut variasinya dapat dibedakan menjadi yang pertama ada data nominal. Data nominal itu mencangkup data yang dapat digolongkan secara terpisah, misalnya jenis kelamin, pedagang, pegawai, dan nelayan. Dan yang kedua, data kontinen, yaitu data yang bervariasi menurut tingkatan nilai. Misalnya, baik sekali, baik, cukup, buruk, buruk sekali, seperti itu. Nah, data menurut jarak pengukuran dapat dibedakan menjadi, yaitu satu ada data ordinal, yaitu data yang menunjukkan posisi dalam suatu kegiatan. Misalnya ada penyaji, ada pembahas, ada moderator, ketua, sekretaris, dan sebagainya. Dan kedua ada data interval, yaitu data yang digolongkan dengan jarak ukur yang sama, misalnya 1 sampai dengan 10 dan 11 sampai dengan 15. Data rasio yaitu data yang digolongkan dengan satuan yang pasti dan dengan skala ini mempunyai titik 0 penuh. Misalnya kepandaian A adalah 15,5, kepandaian B adalah 16,5. Juara 1 adalah C dengan angka 17,5 dan juara 2 adalah B dengan angka 16,5. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.